Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis, harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GD inisiatif psikosomatis dengan topik sensasi kembung, sesak, keliengan, sampai takut M. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya, membahas seputar kembung, sesak, keliengan, cemas, sampai takut M. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Khusus pada season kali ini saya membahas topik ini ya, karena ini penting ya, dan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, dari beberapa orang yang saya rangkum dalam sensasi-sensasi yang kali ini akan saya sharingkan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman bisa mengatasi atau mencari solusi sehingga menjadi cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah, maka dari itu ya, tolong video ini ikuti sampai dengan selesai, jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang asam lambung, GD inisiatif psikosomatis menjadi semakin komplit ya, atau menjadi semakin lengkap. Nah, dengan seperti itu maka kita akan lebih mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi kembali ke topik ya, yaitu tentang sensasi yang ketika kita sering masih merasa ya, khususnya sensasi di perut ya, contohnya kembung ya, bukan hanya kembung saja ya, biasanya ketika kembung itu paketnya ya kembung, begah, perih, sembelit ya, mengganjal di ulu hati. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Nah, selain itu juga sensasi yang lain ya, contohnya sesak, ini sensasi di seputar dada, biasanya juga dibarengi dengan sensasi yang lain, contohnya dada terasa panas seperti terbakar ya, rasanya berdebar-debar, kemudian nafas kadang menjadi pendek ya, termasuk ada rasa-rasa sakit di dada yang seperti kadang ada rasa yang tertusuk ya, atau sakit yang berpindah-pindah di seputar dada. Nah, itu biasanya seperti itu ya, karena dulu saya juga mengalami hal-hal yang teman-teman rasakan saat ini ya. Nah, itu. Nah, selain itu juga sensasi seperti keliengan ya, ini sensasi di seputar kepala ya. Ini juga biasanya paketnya tidak hanya itu ya, kadang diawali dari kepala berat ya, pusing-pusing, nah akhirnya keliengan, bahkan kadang seperti vertigo ya, jadi pusing 7 keliling, itu juga pernah saya alami juga seperti itu ya. Nah ya, itu jadi memang unik ya, termasuk juga kadang pandangan mata buram ya, telinga berdenging, kemudian hidung mampet,
mulut asam dan lain sebagainya, itu memang sensasi-sensasi di seputar kepala itu seperti itu. Sehingga dengan kita istilahnya merasakan banyaknya hunjaman sensasi itu ya, kadang kita menjadi semakin cemas ya, menjadi semakin cemas dan ujung-ujungnya sampai ketakutan ya. Bahkan klimaksnya itu menjadi takut adanya kematian atau takut lah, itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya wajar ya bagi kita yang mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu ya, inilah ya yang sering saya sampaikan bahwa ini 1001 rasa sensasi memang seperti itu ya. Bahkan kadang ada sensasi-sensasi yang sulit kita katakan ya, tetapi rasanya cukup mengganggu. Nah, itu pun ada ya. Jadi ada rasa-rasa yang aneh lah, itu seperti itu. Seperti dulu saya merasakan yang aneh itu di ini dada sebelah kiri sampai ke tangan itu nyeri seperti tersetrum listrik gitu. Nah, itu yang menurut saya aneh karena baru pernah merasakan seperti itu ya. Tetapi alhamdulillah akhirnya membaik ya, membaik dengan melalui pemahaman-pemahaman, kemudian terapi-terapi yang saya lakukan, alhamdulillah membuahkan hasil sehingga sampai dengan sekarang ya saya bisa dikatakan sembuh total dan akhirnya bisa beraktivitas normal ya seperti sedia kala itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi ketika teman-teman masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu yang pertama kita harus secara pikiran kita memang harus tenang saja ya, jangan terlalu dibikin takut ya, akhirnya tidak menambah kecemasan ya. Tetapi bagi orang yang memang baru merasakan ya, belum tahu sebab dan solusinya, memang itu cukup menakutkan sekali. Saya dulu juga begitu teman-teman ya, tetapi setelah kita memahami beberapa sharing ya, beberapa istilahnya saya mempelajari dari media massa, nah itu akhirnya kita mengetahui, oh ternyata hanya seperti itu ya. Kalau seperti itu berarti solusinya seperti ini. Nah, itulah yang saya praktekkan teman-teman ya, sehingga semakin hari menjadi semakin sehat, semakin hari perasaan menjadi merasa semakin damai, bahkan menjadi semakin bahagia. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman juga nanti akan seperti itu ya, cepat membaik dengan kita sering sharing di video-video seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, kemudian juga bisa mempraktekkan ya, karena intinya sebenarnya ketika kita ingin cepat keluar dari jeratan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, yaitu prakteknya teman-teman ya. Jadi setelah kita mengetahui beberapa tips, nah itu dipraktekkan ya. Setelah dipraktekkan nanti akan ada perubahan ya, istilahnya perubahan perilaku. Nah, setelah itu nanti kita kondisinya juga akan berubah ya, tetapi tanpa kita mempraktekkan, sehingga perubahan juga kecenderungannya lambat sekali, yaitu ya karena memang usaha kita seperti itu ya. Jadi maka mau cepat atau lambat dalam proses pemulihan ini tergantung intensitas ikhtiar kita. Kalau memang kita istilahnya kerja keras untuk bangkit, untuk lebih semangat ya, nah itu saya kira juga akan lebih cepat untuk membaik teman-teman. Nah, baik, kembali kepada topik, yaitu yang saya bahas pertama, ketika sensasi di perut itu masih merasa contohnya kembung, begah ya, sembelit, mengganjal di ulu hati, ya, perih dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sensasi biasa ya, itu wajar bagi orang yang mengalami penderitaan asam lambung ya. Nah, tetapi itu cukup mengganggu ketika tidak segera kita atasi ya. Nah, itu biasanya ketika perut merasa kembung ya, terutama gampang kembung seperti itu karena memang asam lambung ini belum normal, jadi masih mudah naik ya. Nah, masih mudah naik. Nah, sementara asam lambung ini mengandung gas, sehingga kecenderungannya perut menjadi kembung ya, karena banyak angin lah, banyak gas itu seperti itu ya. Nah, maka solusinya bagaimana ya? Nah, ini solusinya ya sebenarnya ini yang paling pokok ya, yaitu menjaga 3P-nya teman-teman ya. Karena sering disebabkan dari 3 hal tadi. Jadi
Selain asam lambung naik itu juga bisa dipengaruhi dari mungkin faktor fisik seperti makanan ya, atau mungkin pola hidup. Nah ini juga bisa dipengaruhi dari pikiran ya, atau kecemasan itu seperti itu ya. Nah itu yang harus kita pahami ya itu. Nah maka solusi secara garis besar ya memang kita harus menjaga 3P ya. Jadi pola makan, pola hidup, pola pikir itu memang harus betul-betul kita sesuaikan dengan kondisi kita supaya tidak memicu asam lambung itu naik sehingga tidak terjadi seperti kembung ya, begah, sembelit itu seperti itu. Nah, secara garis besar kita menjaga 3P ya, contohnya pola makan ya seperti biasa lah yang ya saya sampaikan dalam konten yang lain, itu pun sudah saya bahas secara khusus ya tentang pola makan, yaitu bisa ditonton kembali ya. Tetapi intinya kita makan ya yang penting jangan terlambat ya, jadi makan tepat waktu istilahnya. Nah kemudian makan disesuaikan dengan sensitivitas tubuh lambung ya, artinya kita mengingat makanan pantangan ya. Kalau memang masih dibutuhkan mantang ya itu harus dilakukan ya, tetapi kalau sudah tidak mantang ya cukup dikendalikan, mungkin dikurangi porsinya. Makanan-makanan pantangan itu contohnya makanan yang pedas ya, yang asam, yang mungkin berlemak tinggi, yang bersantan, berminyak ya, itu hal-hal seperti itu, termasuk minuman ya. Minuman seperti kopi atau teh yang kental itu usahakan juga dikurangi seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tentang porsi itu juga biasanya situasional ya, artinya ada yang sudah mampu porsi normal ya, agak banyak ya, tetapi ada yang masih porsinya sedang, ada yang masih porsi kecil. Nah itu disesuaikan saja ya, tergantung kondisi teman-teman. Nah itu ketika kita menjaga tentang pola makan ya, supaya tidak memicu perut kita itu mudah kembung, itu seperti itu. Nah selain itu juga bisa kembung itu karena pola hidup kita ya. Pola hidup kita contohnya misalkan kita aktivitas ya, tetapi dengan jam terbang tinggi sehingga kurang istirahatnya ya. Nah itu kadang tubuh sampai kecapean, itu juga kadang mudah untuk seperti masuk angin ya, sehingga rasa-rasanya menjadi kembung, itu juga bisa. Maka silahkan disesuaikan saja ya, aktivitas itu memang penting dan harus ya, tetapi juga mengingat dan menimbang kondisi. Nah itu disesuaikan dengan ini apa, kemampuan tubuh kita. Nah kalau saya itu saya atur menjadi pola 8-8-8 ya, jadi 8 jam untuk aktivitas, katakanlah untuk bekerja ya. Nah kemudian 8 jam untuk relaksasi termasuk beribadah ya. Nah kemudian 8 jam untuk istirahat atau tidur. Nah itu dengan pola seperti itu biasanya akan lebih seimbang ya, lebih seimbang. Nah akhirnya kondisi juga menjadi semakin membaik. Nah itu silahkan dipraktekkan, walaupun itu tidak mutlak ya, artinya tidak harus tepat sekali 8-8-8 itu ya, tetapi ya kurang lebihnya lah, jadi minimal mendekati itu. Nah itu idealnya seperti itu teman-teman ya. Nah itu tentang pola hidup ya, supaya perut kita ini jauh menjadi lebih nyaman ya, tidak gampang kembung ya. Tetapi kadang kembung juga itu bisa pengaruh psikis ya, atau pikiran ya, maka kita harus menjaga pola pikir kita. Nah pola pikir kita secara garis besar intinya ya kita harus pikiran itu jangan terlalu lelah ya, jangan banyak beban ya, dan mindsetnya adalah berpikir positif, jadi positive thinking ya. Walaupun kadang guncang juga di saat misalkan ada hantaman-hantaman sensasi ya, ada trauma-trauma, itu kadang juga mengguncangkan kita, itu seperti itu. Tetapi dengan kita sadar bahwa seharusnya kita itu bisa berpikir positif ya, seharusnya pikiran ini juga butuh relaksasi. Nah akhirnya kita menjadi bisa mengendalikan teman-teman ya. Tetapi kalau kita memang sama sekali belum tahu ya, nah itu susah ya, susah itu. Nah maka dari itu sharing ini penting ya, untuk
mengatasi hal-hal seperti ini. Bahkan saya dulu ya, ketika masih dalam posisi yang istilahnya ngedrop ya, nah itu hanya mendengarkan sharing saja saya merasakan damai, merasakan tenang, seperti sudah sembuh seperti itu ya. Jadi memang siraman rohani lah ya, siraman rohani atau pencerahan ini memang sangat mutlak diperlukan untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, ketensiasi, psikosomatis. Nah, itu faktanya saya alami sendiri itu seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman ketika ada waktu manfaatkan untuk istilahnya sharing ya, mungkin mendengarkan motivator. Ini jauh memberikan semangat dari dalam diri kita ya, yang akhirnya kita beban sensasi yang ada dalam diri kita itu menjadi semakin berkurang ya, menjadi semakin rileks lah, itu seperti itu. Nah baik ya, jadi itu yang pertama ya, jadi sensasi khususnya ketika kita mengalami perut contohnya kembung itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua yaitu keluhan ketika kita merasa sensasi di seputar dada itu, kadang merasa dadanya berat, sesak ya, nafas pendek, dada berdebar-debar, kemudian panas seperti terbakar ya, bahkan ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada ya, enek dan lain sebagainya. Nah itu juga sering kita alami seperti itu. Memang paketnya seperti itu, ketika perut sudah kembung, begah, itu pasti ke atasnya itu seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ketika mengalami seperti itu, ini sebabnya memang selain dari juga tekanan pikiran ya, atau tekanan secara psikis. Nah, ini bisa jadi juga karena terjadi GERD teman-teman ya. Jadi terjadi GERD ini memang ada kenaikan asam lambung yang naik ke kerongkongan ya, karena katup esofagus ini sudah agak lemah sehingga mudah untuk naik ke atas ya, seperti apa ya, seperti bocor lah. Ini sudah tidak begitu rapat betul mungkin seperti itu ya, sehingga menimbulkan rasa-rasa seperti itu. Karena apa? Karena asam lambung ya mestinya tempatnya di lambung ya. Nah ketika keluar dari lambung, contohnya ke kerongkongan, karena bukan di tempatnya, otomatis ya tubuh tidak bisa menahannya ya, karena asam lambung yang sifatnya yang panas ya, yang keras, yang tajam ya. Nah akhirnya rasa-rasanya menjadi tidak nyaman seperti itu ya. Nah itu yang disebut dengan GERD teman-teman ya. Jadi terjadi GERD itu memang sensasinya luar biasa, bahkan tidak hanya di seputar dada ya, tetapi bahkan saya merasakan 1001 rasa sensasi itu setelah mengalami GERD teman-teman ya, itu seperti itu. Sampai puncaknya itu terjadi panic attack ya, itu pada saat saya mengalami GERD itu. Nah maka dari itu ya solusinya memang GERD itu harus diturunkan ya, harus diturunkan. Nah dengan cara bagaimana? Dengan cara contohnya kita sering minum air hangat ya. Dengan minum kan otomatis terbawalah ke bawah lagi, itu seperti itu. Kemudian duduk ya, contohnya duduk seperti ini, usahakan tegak ya, jangan membungkuk seperti ini. Nah kalau membungkuk ini lebih mudah terjadi GERD ya, maka usahakan tegak seperti orang siap lah, itu seperti itu ya. Termasuk seperti ketika tidur, nah itu juga harus nyender ya, kepala lebih tinggi daripada badannya. Nah kemudian pokoknya banyak hal lah yang harus di ini apa, ingat, yaitu ada di video saya yang lalu, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi GERD. Nah itu khusus ya, jadi seperti itu ya. Itu jadi banyak hal, banyak tips yang harus kita praktekkan di situ ya. Termasuk ketika kita habis makan ya, atau itu jangan langsung tidur ya, atau ketika malam sebaiknya itu jangan makan berat itu. Nah itu hal-hal seperti itu ya, yang kadang hal sepele tetapi kita tidak bisa konsisten menepatinya. Nah akhirnya ya mudah terjadi GERD. Nah untuk mengatasinya ya tadi ya, contohnya berusaha menurunkan GERD melalui sering minum air hangat, itu bisa juga seperti itu. Tetapi juga banyak
tip-tip yang lain ya sebenarnya. Cuma ini kan juga berhubungan dengan ini apa, seperti tadi menjaga 3P ini juga ada manfaatnya untuk menurunkan GERD. Jadi karena ini memang gangguan ini juga berhubungan ya, nah ini maka solusinya pun itu berhubungan erat, itu seperti itu. Nah itu jadi ketika masih terjadi GERD, nah itu memang usahakan turunkan GERD-nya. Nanti kalau GERD sudah turun biasanya lebih nyaman. Dan karena terjadi GERD itu mungkin terlalu sering sehingga katup ini, esofagus ini sudah melemah, ini juga harus dikuatkan lagi. Nah, bagaimana cara menguatkan? Contohnya dengan latihan pernafasan ya. Jadi pernafasan diafragma khususnya ya yang tempatnya di sini di atas perut, di bawah dada ya. Nah, itu di seputar itu ya. Nah, itu nanti akan menjadi lebih kuat lagi otot esofagusnya sehingga menutup rapat. Ketika rapat ya biasanya GERD juga sudah tidak terjadi lagi. Itu seperti itu. Nah, baik ya. Itu hal sensasi yang khususnya di seputar dada. Nah, kemudian sensasi yang lain contohnya di seputar kepala itu keliengan, terutama ya keliengan, kepala berat, pusing-pusing, mata buram, telinga berding. Nah, ini juga berhubungan ketika kita sudah terjadi GERD itu biasanya kecenderungannya ke situ ya. Itu juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Walaupun ini juga faktornya banyak juga ya. Contohnya dari segi makanan mungkin kita mengalami kurang nutrisi ya sehingga menjadi keliengan, atau mungkin kurang cairan ya, kurang minum misalkan, itu pun juga bisa menjadi pusing-pusing atau keliengan, atau banyak beban pikiran ya, banyak beban pikiran yang belum ada jalan keluarnya lah, belum dirilis, belum diselesaikan, atau digenggam terus, dipikir terus. Nah, itu juga biasanya bisa membuat itu menjadi keliengan, contohnya seperti itu. Nah, itu maka solusinya ya sesuai dengan penyebabnya. Kalau memang penyebabnya dari masalah pola makan seperti kurang nutrisi, seperti mungkin kurang minum ya, itu harus dipenuhi ya. Jadi makanya makan minum cukup ya, makan minum cukup, termasuk gerak juga cukup ya. Itu karena dengan kita bergerak tubuh kita ya, contohnya berjalan kaki itu, nah itu juga akan memperlancar aliran-aliran pencernaan, kemudian aliran oksigen ya, sirkulasi darah dan lain sebagainya, sehingga menjadikan keliengan itu juga menghilang kalau memang faktornya dari faktor fisik ya. Tetapi kalau keliengannya itu disebabkan karena dari pikiran ya, dari perasaan, dari emosi, lah ini nih yang kadang agak sulit ya teman-teman. Bukannya sulit, kadang kita untuk merubah diri, mengatasi hal itu, kita sendiri yang merasa kesulitan merubahnya. Nah, kalau kita memang sudah siap untuk merubah perilaku ya, menyelesaikan apa yang dipikirkan diselesaikan, itu sebenarnya mudah juga ya. Maka penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu sebenarnya sembuh mendadak juga bisa ya, kalau memang jalan keluarnya itu tepat gitu loh. Tetapi kalau itu memang butuh proses ya, ini kadang membutuhkan waktu lebih agak panjang, itu seperti itu ya. Baik ya teman-teman, itu hal sensasi di seputar kepala khususnya keliengan ya. Nah, kemudian sensasi-sensasi itu semua ya, baik yang seperti perut kembung, dada sesak, keliengan, nah itu yang sering kadang membuat kita menjadi kecemasan ya, menjadi ketakutan. Itu seperti itu wajar ya, bahkan ujung-ujungnya yaitu sampai dengan takut, wah jangan-jangan nanti sudah mendekati kematian. Itu kadang berpikirnya seperti itu menurut saya juga wajar, dan siapapun orangnya juga pasti akan seperti itu ketika dihantam oleh multi sensasi seperti itu ya. Nah, maka dengan seperti itu, seperti rasa-rasa terutama takut ya, itu memang harus diatasi. Yaitu sebabnya kan bisa disebabkan karena sensasi yang menghantam yang bertubi-tubi, yang pertama, yang kedua dari trauma-trauma ya, dan yang ketiga dari beban pikiran yang juga belum dirilis atau belum terselesaikan. Itu seperti itu. Nah, maka solusinya ya
untuk menenangkan pikiran, mengurangi beban pikiran ya, untuk membuat mental menjadi lebih kuat, itu memang yang pertama kita bisa istilahnya melakukan meditasi ya. Meditasi itu istilahnya merenungi diri kita lah ya, merenungi diri kita, menemukan menenangkan diri, menemukan siapa aku ya, dan bagaimana aku untuk istilahnya melakukan sesuatu, itu seperti itu. Nah, itu bisa dibangun kesadarannya. Nah, cara membangunnya bisa melalui treatment, contohnya olah nafas ya. Jadi kita memperhatikan nafas, kemudian kita rajin melakukan pernafasan, itu nanti pikiran juga akan menjadi rileks. Jadi nafas itu bisa mengintervensi ya, mengintervensi pikiran, kemudian emosi, perasaan itu jauh menjadi lebih ngeslola atau menjadi lebih rileks, itu seperti itu, sehingga menjadi lebih tenang, itu seperti itu. Nah, kemudian yang selain itu ya bisa juga sambil melakukan relaksasi. Relaksasi itu ya kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu santai lah, santai, rileks, sehingga beban-beban yang berat itu merasa terkurangi, itu seperti itu ya. Nah, itu jalannya juga banyak lah, sesuai dengan istilahnya mungkin hobi, mungkin kesenangan, mungkin kesempatan, apa yang bisa dilakukan itu lakukan saja. Nah, itu untuk relaksasi. Nah, kemudian secara spiritualnya kita juga harus istilahnya mendekatkan diri ya. Jadi mendekatkan diri ini penting ya, karena pada dasarnya kita hidup kan juga ada yang menghidupi ya, ada yang membuat kita hidup, ada yang menjaga kita hidup. Nah, itu maka kita mendekatkan diri saja kepada Sang Pencipta ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terjadi konektivitas dengan Sang Pencipta, kita sudah merasa dekat. Nah, ini sudah secara mental kita pasti kuat, teman-teman ya. Itu caranya juga panjang ya, kalau saya jelaskan, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap maksud saya lah, seperti itu. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.